selingan dalam artian bahwa forum kita balaghah, tapi kemudian keluar sejenak, itu maksudnya selingan. Nanti ini selesai, kita masuk lagi ke materi balaghah yang berikutnya, yaitu badik. Gitu. Materinya akhirnya disebut selingan. Lalu seperti yang pernah saya informasikan, selingan ini terkait dengan materi yang luar biasa penting. Kalau diformulasikan, temanya adalah dengan akidah. Akidah yang paling akar. Yang paling akar terkait dengan iblis. Itu kurang lebih. Coba ditampilkan. Apa, kan ada judul sebelumnya ya. Dan tema ini diambil dari kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Dulu di era 70-an, kitab ini ditengarai sebagai buku pinternya salah seorang tokoh yang sudah almarhum sekarang dari UIN juga. Cukup dalam tanda petik dianggap kontroversial. Sebab di antara narasinya bahwa nanti iblis itu justru lebih dulu masuk surga ketimbang yang lain. Insya Allah Pak Yahya dan lain-lain ingat itu. Iblis lebih dulu masuk surga. Alasannya apa? Alasannya tauhidnya lebih murni. Buktinya apa? Itu disuruh sujud sama Adam nggak mau. Dia maunya sujud sama Allah saja. Gitu kurang lebih. Itu sebenarnya konsumsi kelas tinggi gitu ya. Tapi kemudian menjadi bermasalah karena ditulis di sebuah media. Di akhirnya menjadi banyak pesantren, banyak ulama, banyak tokoh, sedikit kebakaran jenggot. Bukan salah pada substansi persoalannya. Ibarat buah itu tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Ketika dikonsumsi oleh yang belum pantas, maka bukan menjadi nikmat itu buah, tetapi menjadi heboh. Sama ibarat sambal. Sambal itu konsumsi dewasa. Nikmat apa enggak? Luar biasa nikmatnya. Ya. Enggak ada di antara kita ini yang bilang sambal enggak nikmat. Tapi ketika dikonsumsi oleh adik-adik, anak-anak, cucu kita TK, bermasalah apa enggak? Gitu kurang lebih. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, ini masuk ini ke temanya, judulnya. Jadi bukunya Milal wan Nihal, Milal artinya agama-agama. Nihal artinya aliran-aliran. Mengupas tentang aliran dan agama yang pernah kita dengar dan belum pernah kita dengar di kitab ini. Yang paling akar masalah reinkarnasi dan segala macam itu. Pengarangnya Imam Syahrastani. Imam Syahrastani menulis buku ini kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Tetapi isinya luar biasa, akan senantiasa tetap aktual dan penting. Sebelum materi buku ada mukodimah yang dia sebutkan. Nah, tema yang kita angkat ini mukodimah ketiga. Baik, saya mulai baca ini. Ini judulnya saja. Ini seharusnya 1 semester. Iya. Al-Muqaddimah As-Salisah. Muqaddimah ketiga. Fi bayani. Menjelaskan. Muqaddimah ketiga mubtada, fi bayani khobar. Menjelaskan apa? Awali. Awal. Syubhah. Syubhah ini sama kata dasarnya dengan tasbih. Ya. Jadi kemudian diartikan matang sesuai dengan konteksnya, gampangnya awal kedurhakaan. Jadi menjelaskan awal kedurhakaan waqa'at yang terjadi. Kedurhakaan
yang terjadi. Waqa'at kedudukannya jadi naat. Dia jumlah karena sebelumnya nakiroh. Insya Allah masih pada ingat. Nasi mahal. Iya, ini namanya nasi, nakiroh sifat. Fil khaliqah. Khaliqah masdar dari khalqah. Polanya fa'ilah, masdar. Dalam penciptaan. Penciptaan apa saja? Termasuk alam semesta, malaikat, jin, manusia, iblis, ya jin itu. Saya ulangi, menjelaskan kedurhakaan pertama yang terjadi dalam konteks khaliqah, penciptaan. Waman masdaruha, siapa sumbernya fil awali, pada mulanya. Sumbernya sumber subha, hak kembali ke subha. Sumber kedurhakaan pada mulanya itu siapa? Nah, ini yang mau diungkap. Iya, apa presiden apa menteri gitu kurang lebih. Waman muzhiruha. Nah, ini kalau lagi latihan apa namanya ujian membaca teks itu nggak ada yang bisa baca. Muzharuha, makna yang mendekatkan. Man muzhiruha. Muzhir dari kata izhar, dalam tajwid ada izhar, menampakkannya. Siapa yang menampakkannya? Itu jelek sekali kalau diterjemahkan. Hak maksudnya kedurhakaan. Jadi siapa sumbernya yang pertama, siapa yang menampakkannya, menampakkan kedurhakaan. Fil akhir. Oh, di akhirat. Ada yang masuk. Fil akhir artinya kemudian. Paham? Siapa sumbernya, terus menjadi siapa yang menampakkannya. Nah, enaknya siapa yang mempopulerkannya, siapa yang menyebarkannya kemudian. Gitu. Sampai sini dulu. Paham? Pamannya Rock Mini. Siapa sumbernya? Siapa yang menebarkannya? Nah, itu ilustrasi. Belum lagi yang lain. Siapa yang pertama kali menciptakan desain pakaian? Pamannya, dulu kita kenal, ini nggak enak juga nih banyak ibu-ibu. You can see. Itu namanya. Terus akhirnya, anak cucu kita kenal di zamannya. Itu baru satu aspek. Nah, terkait dengan mukadimah, kedurhakaannya belum disebut. Kedurhakaan yang terjadi di alam semesta ini, sumbernya siapa? Terus akhirnya semua jadi durhaka. Siapa yang menebarkannya? Ada tanya sampai sini. Pelan-pelan pertanyaan ini per alinea, per episode, per kalimat bisa jadi. Udah kebayang ya, insya Allah. Ini konteksnya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu durhaka. Nggak pada sujud. Sujud artinya khudu. Khudu artinya taat. Ketidaktaatan itu bahasa lainnya durhaka. Bahasa Arabnya syubhah. Bukan syubhat dalam konteks fikih. Ini halal apa haram ya? Syubhat. Itu mah sederhana. Tetapi ada juga hubungannya. Paham itu? Kalau dalam bab balaghah kita ketemu syabbaha yusabbihu tasbih. Tasbih artinya menyerupakan. Menyerupakan. Lalu berkembang bahasa itu. Apanya maknanya? Sesuai konteks. Maka kemudian karena serupa, akhirnya mirip dengan dicurigai. Serupa sama maling, dicurigai apa enggak? Maka engkau dituduh. Tuh. Itu bahasa Arab enta masbuh. Engkau dituduh. Engkau dicurigai. Ya.
Akhirnya dalam konteks keterangan berikutnya ini hubungannya dengan usjudu Adam apa saja. Iblis nggak sujud, illa iblis. Dia nggak mau sujud. Karena nggak mau sujud, sampai pada subah artinya durhaka. Perbuatan tidak taat itu durhaka. Maka kembali ke judulnya, mukadimah ketiga adalah menjelaskan kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta, fil khaliqah. Siapa sumbernya yang pertama dan siapa yang menebarkannya. Kemudian, jangan diartikan pada akhirnya. Oke, selesai. Nih berikutnya. I'lam anna awwala subhatin waqa'at fil khaliqati subhatu iblisa la'anahullah. Ketahuilah bahwa kedurhakaan pertama tuh isim inna awala yang terjadi di alam semesta, ini khobarnya subhatu iblis, kedurhakaan iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, dilaknat iblis. Wa masdaruha, sumbernya, sumber kedurhakaan. Kedurhakaan siapa? Kedurhakaan iblis. Istibdaduhu birro'i. Istibdad nih diktator, cuma dia aja yang benar. Maka kalau raja, pemimpin diktator, itu bahasa Arabnya al-malikul mustabid atau mustabid. Ya, semua serba dia. Pendapat masukan lain nggak usah. Kalau ada masukan ya cuma basa-basi. Harus diwaspadai. Istibdaduhu birro'i. Kediktatorannya dengan pendapat. Paham insya Allah. Kapan itu? Fi muqabalatin nas. Muqabalah berhadapan. Saat berhadapan dengan teks. Kayak tadi itu udkhulu fis silmi teks. Gimana berhadapan dengan teks? Teks ini nggak sesuai sama akal. Itu dia sumber kedurhakaan. Pokoknya teksnya innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Itu. Justru kita lagi butuh uang. Tuh, istibdaduhu birra'i. Apa itu? Apalagi dengan alas butuh uang, jadi halal. Tuh, lihat. Istibdaduhu birra'i ketika berhadapan dengan nas. Dalam konteks tema ini, nas dimaksud adalah usjudu li adamah. Fasajadu illa iblis. Malaikat sujud. Iblis nggak mau. Maka dia kan berarti gambaran dalam pikiran dia sedang berhadapan sama teks. Teksnya usjudu li adamah. Oke. Dia kedepankan pendapat. Maksud saya sujud sama Adam? Itu dapat. Kan Adam dari tanah, saya dari api. Adam kan diciptakan belakangan, saya duluan. Itu namanya istibdaduhu birra'i. Kasusnya apa saja, di mana saja, kapan saja, ketika polanya kayak begitu, itu dia sumber kedurhakaan. Apalagi tadi udah dibuka oleh Pak Yahya, berhadapan dengan teks yang bunyinya udkhulu fis silmi kafah. Berat ini. Nah, itu kan pendapat yang ngomong. Berat ini. Itu persis itu.
Padahal kasus usjudu li Adam kan dulu sebelum kita diciptakan. Tapi fenomenanya itu akan tetap selama alam semesta ini ada. Ya, kita teruskan. Istibdaduhu birra'yi fi muqabalatin nas. Satu. Yang kedua, sumber kedua, ikhtiaruhul hawa fi mu'aradatil amri. Dia lebih memilih nafsu saat, nah itu fi saat menentang perintah. Realnya usjudu perintah, terus ditentang. Enggak, saya enggak mau sujud. Apaan yang mendorongnya untuk menentang? Al-hawa, nafsu. Ya, itu jelas. Ya, jadi sumber kedua memilih nafsu. Di mana saja, kapan saja kita berhadapan dengan ayat, karena ayat adalah petunjuk, petunjuk adalah pembimbing hidup. Ketika ayat berkata umpamanya innamal khamru wal maisir. Ketika ayat berkata la taqrabuz zina. Ketika ayat berkata ya yang lain-lainnya, kita justru lebih mengedepankan nafsu. Ayat berkata umpama faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Atau wa atimul hajj wal umrata, umroh. Nafsu bilang itu kan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya. Ganti aja sama ziarah kubur. Orang itu ngerikan itu. Dari kelompok intelektual juga. Sebelah sononya, sebelah mananya udah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, wastikbaruhu. Ini masih atau pelajar atau. Dari wamas daruha istibdaduhu. Terus waktiaruhu. Maka ini wastikbaruhu. Istikbarunya sombong. Sombong dengan apa? Bil madah. Madah materi, bahan. Allati khuliqa minha. Yang dia diciptakan dengannya, darinya. Apa itu? Wahiyan nar. Tuh, udah mulai menjurus. Tentang iblis. Sombong, dia dibikin dari api. Minaris samum. Ala maddat Adam, atas bahan penciptaan Adam alaihissalam. Wahiyatin. Yaitu tanah. Sampai sini kebayang insya Allah. Jadi kedurhakaan sumbernya pertama mendewakan akal saat berhadapan sama nas, teks Al-Quran maksudnya nas. Banyak di zaman kita orang berpendapat, orang Islam juga, ini ayat nggak cocok dengan zaman ini. Oleh karena itu mengerikan sekali. Kalau ayatnya berkata as-sariqu was-sariqatu faqta'u, ini enggak sesuai sama kemanusiaan. Real apa enggak? Fakta apa enggak? Az-zaniyatu az-zani fajlidu, ini enggak sesuai. Itu dia. Apa bukan iblis semua itu? Yang kedua sombong dengan materi. Yang kedua memilih hawa nafsu. Ketiga sombong dengan materi. Ciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Dia dong yang harusnya sujud kepada saya. Tuh, di zaman kita kesombongan kayak begitu nggak ada sih. Tapi yang sejenis ada, cuma beda redaksi. Kadang kita suka dengar begini. Anda kan masih bau kencur. Sama apa enggak itu? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama apa enggak? Itu sama dan sebangun. Sumbernya itu tadi sombong. Coba mengerikan. Anda kan belum makan asam garamnya lagi. Saya udah duluan. Anda baru anak kemarin.
Tuh kalau bawahan kasih masukan kepada atasan, kamu tahu apa? Tuh saya nggak mau mengatakan itu sifat iblis, emang begitu faktanya. Padahal kebaikan tidak harus datang dari yang lebih tinggi. Kebaikan milik Allah datang dari siapa saja. Oke, kita teruskan. Tuh sumber kedurakan kita udah dapat informasi. Apa kemudian wan sya'abat min hadhihi syubhah. In sya'abat bercabang dari kedurhakaan tadi yang sumbernya ada 3 menjadi banyak kedurhakaan. Tuh in sya'abat min hadhihi syubhah berapa? Sab'u syubuhat. Cuma ada 7 kedurhakaan, tapi turunannya nanti banyak. Nah, kedurhakaan itu wasarot. Saro kita tahu, saro berjalan, sair. Jalan, apaan yang kerja berjalan? 7 kedurhakaan itu berjalan. Fil khaliqah. Ke semua makhluk. Dulu makhluk satu Adam. Terus 2 Hawa. Pas turun berpasangan. Banyak sampai zaman kita sekarang. Sarat fil khaliqah. Berjalan kedurhakaan itu ke semua makhluk, utamanya manusia. Wasarot. Nah, itu syarat. Ini syarat fi azhanin nas. Syarat artinya meresap. Meresap. Kebayang meresap insya Allah. Pokoknya buang air di halaman terik panas. Tuh air langsung hilang. Apalagi ke pasir. Demikian gambaran sebuah pemikiran yang dicekoki. Maka meresap kayak begitu, meresapnya. Dari generasi ke generasi berikutnya, Sekarang proses itu memang lagi dipakai dan terjadi. Apa bukan iblis itu? Ya tidak. Meresap. Hanya meresap menjadi darah daging. Ya. Generasi kita jauh lebih kenal dengan anak-anak itu. Dengan tokoh-tokoh yang diidolakan ketimbang tokoh-tokoh Islam, ya atau tidak? Tokoh Islam nggak tahu. Belum resap. Dengan nyanyi-nyanyian ketimbang ayat-ayat Quran. Sehingga ketika ada gerakan untuk hafal Al-Quran, itu udah nggak musuh. Kalau bisa dihapus, dihambat, dan seterusnya. Oke, syarat artinya meresap fi azhanin nas, ke dalam azhan, zihnun, otak, pikiran manusia. Gampangnya yang hak jadi batil, batilnya jadi hak. Nah itu meresap ke dalam pikiran. Pokoknya kita angkat satu kasus hijab. Itu bagi mereka-mereka yang tak suka dengan pemahaman ini, termasuk Islam, nah itu udah meresap sekali. Oke. Wasarat fi azhanin nas hatta sorot mazahibah bid'atin wabolalah. Saking meresapnya, akhirnya membentuk apa? Mazhab. Bahasa populernya mazhab itu aliran bid'ah. Bid'ah bukan persoalan maulid apa mi'raj, enggak, bukan. Bid'ah itu tentang akidah. Tadinya Allah 1 jadi 3, itu yang bid'ah. Tadinya tuh lihat Pancasila mau diperes jadi Eka gitu kurang lebih. Oke, sorot mazhab bid'ah wadolalah dan sesat. Ya, ada maulidan di gereja. Gitu.
Luar biasa itu. Tumpeng. Apa itu maknanya toleransi? Gitu kurang lebih. Watil kasyubuhat, kedurhakaan itu masturotun, dicatat, ditulis fi syarhil anajil al-arba'ah, di dalam syarah itu penjelasan, bahasa populernya komentar, maka syarih itu namanya komentator. Di dalam syarah saja disebut kedurhakaan itu yaitu yang 7, bermula dari 1. Kenapa masturoh dicatat, disebut, terdapat di dalam penjelasan Injil yang 4, Anajil, Injil. Mana dia Injil yang 4? Injil Lukas, Markus, itu kan nama-nama orang, ya, Injil Markus, nama-nama sahabat Nabi Isa. Wa Yohanes, terus apa tuh bacanya? Nama ini, Yahya, Yohanes, terus bacanya apa tuh? Iya. Terus apa tuh? Habis Yohanes. Wa mata mazkur. Matius, tuh jangan salah. Mata itu Matius. Wa mazkura fit Taurat. Tuh peristiwa tadi itu kedurhakaan disebut juga di dalam Taurat. Mutafarriqatan, secara terpencar-pencar, ala syakli munazarah, dalam bentuk debat, munazarah debat. Bainahu, hu-nya kembali ke iblis, antara iblis wa bainal malaikah, dan malaikat. Kapan? Ba'dal amri bis sujud, setelah disuruh sujud, wal imtina anhu, dan si iblis enggan. Nah ini kan memberi informasi, Allah suruh sujud kepada para malaikat semua, sujud kepada Adam. Terus malaikat pada sujud, iblis enggak sujud. Belum selesai persoalan sampai di situ. Itu terjadi debat antara iblis sama malaikat. Iya, sampai sini Pak Jamal. Gimana, udah dipaham? Sebelum melangkah jauh Pak Yai, saya boleh. Itu iblis mengklaim bahwa dia dari api dan Nabi Adam dari tanah. Memang dalam secara realnya api dengan tanah muliaan mana derajatnya Pak Yai? Nah itu mau pertanyaan saya. Saya mau udah bisa jawab. Ya, saya belum tahu. Ya nyari tahu dong. Ya sekarang nyari tahunya. Lah emang saya iblis. Terus kalau saya jawab, saya dikira iblis. Malaikat, Pak Yai, malaikat yang jawab. Yang iblis tuh. Oh, kalau saya yang jawab malaikat berarti Bapak iblis. Tuh, emang tawanya udah tahu iblis. Nggak apa-apa deh. Jadi bahwa malaikat iblis diciptakan dari api informatif. Informasi dari Allah. Bahwa itu api sebagai bahan penciptaannya diakui sebagai lebih mulia ketimbang Adam dari tanah, itu juga informasi dari Allah. Maka kalau bertanya, kenapa? Nah, kita tunggu jawaban Allah. Apa maknanya? Nggak tahu kita, itu mah sifat informatif. Lalu yang pernah saya juga kemukakan pertanyaannya, secara ilmiah sudah dibuktikan apa belum bahwa memang api itu memiliki kelebihan sehingga si iblis yang dibuat dari api merasa lebih mulia. Nah, secara ilmiah sampai detik ini nggak ada. Tapi secara bukan ilmiah bahwa api dijadikan sesembahan itu iya.
Maka penyembah Abi, penyembah iblis. Iblis adalah sifat-sifatnya tadi, diktator, lebih mengedepankan nafsu dan segala macam. Oleh karena itu, ketika kita ini lebih mengedepankan nafsu ketimbang teks, nafsu adalah tunggangan iblis, kita nunggang iblis apa enggak? Gitu. Bukan cuma nunggang iblis, bisa jadi kita menjadi pasukan iblis. Sehingga tak berlebihan kalau dibilang iblis sekarang ini lagi nganggur. Kenapa? Karena udah punya generasi bentuk manusia. Yang mana, Ustaz? Apalagi dia punya logika. Hah? Yang mana tuh, Ustaz? Generasi Punya logika, si iblis logika. Yaitu yang ngikutin nafsu. Kan nafsu itu tunggangan iblis. Iya. Yang ikut siapa saja. Kalau ANSI dari Ya, fisika, kebetulan saya dari kimia, sebetulnya secara ilmiahnya tanah lebih mulia daripada api dari segi kimia fisika sebetulnya. Jadi sudah salah pola pikirnya si iblis. Dia menyangka api lebih mulia daripada tanah, padahal secara real sudah terbukti Pak ya dari segi ilmiah bahwa tanah itu lebih mulia daripada api. Jadi menurut saya si iblis salah pola pikirnya. Nah, bahkan kita terseret kepada mendebatkan mana yang lebih mulia, itu udah bagian dari pikiran iblis. Ya, ini Ustaz. Kagak ada matinya. Terus ngapain? Nih dengerin nih, si iblis denger apa enggak nih? Enggak. Tahu apa enggak dia? Tahu. Terus Pak Yahya didorong dengan latar belakang kimianya, terus jawab. Jadi ditujukan. Maka kesimpulannya nggak akan ketemu hakikatnya. Kenapa? Dia bukan wilayah berpikir kita. Dia di luar jangkauan akal. Belum belajar kimia si iblisnya. Nah, ya. Kata siapa? Kata gurunya iblis. Ayo. Kata gurunya. Kalau gitu Pak Ustadz. Ya. Kalau gitu Pak Ustadz nih, Pak Yahya bisa dimasukkan dalam istibdadihu biroi. Iya, istibdadu biroi. Itu luar biasa ini Pak Edi ini. Karena Pak Edi nggak ada sesuatu yang tidak bisa tanpa roi. Semuanya juga mentafsirkan Al-Quran juga pakai roi juga, selain dengan riwayat juga dengan diroyah. Mana ada yang tidak pakai roi, tidak pakai ilmu pengetahuan. Ini bukan roi yang sembarangan, roi yang berpengetahuan, yang berilmu. Jadi terlepas dari itu semua, pernah dan sering saya katakan, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama, dia personal, dia sosok. Tapi yang terpenting adalah sifat. Ya, itu dia. Itu dia. Itu betul. Sehingga tadi ketika iblis nunggang nafsu, siapa di antara kita yang nggak punya nafsu? Iya. Apalagi disebut ini, wakhtiyaruhu bil hawa. Dia lebih memilih nafsu. Tuh. Nafsu bukan berarti minus ilmu. Bisa jadi ilmu juga tunggangan. Itu mereka yang menentang Islam padahal dia Muslim. Ilmuwan luar biasa. Bisa dibedakan itu nafsunya sama
sama agamanya gitu kurang lebih. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, oke. Jadi sampai kita pada titik sumbernya kedurhakaan itu satu iblis. Lalu kemudian terpecah menjadi 7. Yang kedua, selesai malaikat pada sujud, itu bukan selesai urusan dengan iblis. Terjadi debat, bukan cuma dialog, debat. Yang kemudian akan menjabarkan 7 kedurhakaan dimaksud. Oke, berikutnya Pak Jamal. Iya kali Mbak. Slide berikutnya. Nah ini. Ini juga kita belajar bahasa Arab ya. Saya enggak ahli teologi. Ini istri-istri. Qala kama nukila anhu. Ini pentingnya nahu. Qala berkata, siapa yang berkata? Kalau salah menetapkan fa'il, hancur, nggak bisa dipaham. Hubungannya dengan alinea pertama. Qala berkata, iblis, iblis. Iblis berkata, kama nukila anhu. Sebagaimana kata-katanya dinukil darinya, dari iblis. Ini yang ditemukan di dalam Taurat dan Injil, debat. Apa kata iblis? Inni salamtu, aku menerima Islam. Annal bari ta'ala, bahwa Allah ilahi Tuhanku. Wa ilahul khalqi, dan Tuhan semua makhluk. Alimun, dia qadirun, dia alim, dia qadir, sanggup. Wala yus'alu an qudratihi, enggak dipertanyakan lagi kemampuannya. Kemampuan siapa? Kemampuan Allah. Wa masyiatihi, dan kehendaknya enggak dipertanyakan lagi. Wa annahu, sesungguhnya dia Allah, mahma arada syai'an, apabila, nah mahma syarat, menginginkan sesuatu, qala lahu kun fayakun, dia cukup berkata kun fayakun. Qala lahu, hu-nya ke syai', dia cukup berkata kepada sesuatu itu kun fayakun. Wa huwa hakim, dia maha bijak. Illa, nah ini pakai illa pentingnya. Cuma annahu yutawajjahu ala masaqi hikmatihi as'ilatun. Cuma masak seiring dengan hikmahnya pantas diajukan pertanyaan. Paham sampai sini dulu? Itu masih kata-kata iblis. Saya percaya, saya iman. Dia sangat alim. Dia sangat kuasa. Dia penuh bijak. Kalau mau menghendaki menciptakan apa saja, dia cukup berkata kun fayakun. Cuma tuh seiring dengan kebijakannya, nah ini kebijakan istana gitu kurang lebih, perlu dipertanyakan. Kata siapa tuh? Kata siapa? Iblis. Hah? Kata? Kata iblis dong. Iya, kan sama temen mau tahu aja. Terus malaikat jawab, qalatil malaikah. Tuh, jadi ini terlihat debat antara iblis sama malaikat. Mahia. Apa itu? Pertanyaannya maksudnya. Wa kam hiya, berapa dia?
Qala la'anahullah, iblis menjawab sab'un. Berapa? Ada 7. 7. Yang kemudian ini dikategorikan 7 pertanyaan dikemukakan oleh iblis sebagai 7 kedurhakaan. Makanya jangan banyak nanya. Nanya mulu udah, kalau 10 nanya 10 kedurhakaan. Hah? Jangan senyum-senyum aja. Banyak kan yang nggak tahu. Bagus Bu. Bu, pertanyaan tuh bahasa balaghahnya istifham, Bu, ya kan? Iya. Mau istifham nanya mulu. Ada Ada yang pasti lain ya. keluar. Iya, ada Iya. istifham. Iya. Gitu. Ada istifhamnya unjuk rasa tuh. Karena di rumah tak tersalurkan, akhirnya disalurkan di sini. Tuh kan, paham lah. Iya, oke, kita teruskan. 7. Ini yang pertama. Al-awwalu minha, yang pertama, innahu qad alima qabla khalqi. Sesungguhnya Allah itu sudah tahu sebelum dia menciptakanku. Tahu apa? Ayya syai'in yasduru anni. Apa saja yang akan muncul dariku. Paham? Allah ciptakan iblis. Sebelum diciptakan saja, Allah udah tahu apa yang akan dikerjain, dilakukan oleh si iblis. Iya atau tidak? Iya. Ya, cakep tuh, sama iblis. Wa yahsulu minni, dan apa yang terjadi dariku. Akhirnya pertanyaannya, falima, jangan baca falam. Falima khalaqani awalan. Ngapa saya diciptain duluan? Wa mal hikmah fi khalqihi iyaya. Apa hikmahnya? Allah menciptakan aku. Pernah nggak muncul gitu kayak model di zaman kita? Bahkan dari kita. Tuh nggak sadar kita. Kita udah kerasukan iblis. Mana contohnya? Ngapain Allah bikin nyamuk? Apalagi yang terakhir bikin corona. Iya atau tidak? Tuh. Padahal dia tahu. Dibikin, terus coba. Heboh sedunia. Bukan cuma heboh, luar biasa. Udah setahun berlalu, nggak bisa kemana-mana. Banyak berguguran. Kurang lebih begitu. Itu dipertanyakan oleh iblis. Jadi apa pelajaran pentingnya? Tugas kita bukan nanya Allah. Nanti ada di kesimpulan justru kamu nanti yang aku tanya. Itu keselnya itu. Ya. Dan kalau yang terbengong-bengong ya berarti iblis juga deh. Aduh, kanan iblis, kiri iblis, depan iblis, belakang iblis. Oke. Sekarang berdua. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Wasani iz khalaqani ala muqtada iradatihi wa masyiatihi. Saat Allah menciptakanku, kata iblis nih, sesuai dengan tuntutan keinginan dan kehendaknya. Falima kallafani bima'rifatihi wa ta'atihi. Kenapa saya diberi kewajiban taklif, ya, paham insya Allah, untuk mengenalnya dan taat kepadanya.
Wa mal hikmatu fi hadzal taklif. Apa hikmah di balik kewajiban ini? Ba'da an la yantafi'u bi ta'ah, padahal dia tidak mengambil manfaat dengan taatnya aku. Dengan taatnya siapa saja. Wala yatadarrar bi ma'siyah, dan dia tidak akan menjadi rugi, berbahaya dengan maksiat. Ada nggak pertanyaan kita sekarang? Ada. Apain Allah mesti ditaat? Dia kan nggak butuh taat kita. Ditaat atau nggak ditaat, dia kan nggak memberi pengaruh. Coba bayangin. Pasti itu. Ya. Jadi pertanyaan kedua si iblis. Ya, menarik sekali. Maka pertanyaannya si iblis pinter apa enggak? Pinter apa enggak? Pinter sekali. Ah, ini dia gurunya iblis. Demak loh. Emang kalau pinter sama ibu-ibu mah nggak ada yang jawab. Ibu ada yang jawab nggak? Bahaya dijawab gitu kurang. Jadi luar biasa. Sehingga sering kita dengar, oh, iya setan itu, iblis itu emang diberi tugas menggoda. Nggak mungkin iblisnya yang baru lahir menggoda semacam Ustadz Jamal, umpamanya nggak mungkin. Maka itu bisikan-bisikan Ustadz, iblisnya Ustadz juga gitu. Iblis. Oke, slide berikutnya, Pak. Nah. Oh, ini udah ke-6. Ini ketiga. Wasalis, pertanyaan ketiga. Iblis kepada malaikat. Idh khalaqani, saat dia menciptakanku. Wa kallafani, memberi tugas, kewajiban kepadaku, yaitu taat. Ya. Faltazamtu taklifahu bil ma'rifati wa ta'ati. Maka aku lakukan kewajiban itu yang diberikan kepadaku, yaitu dengan mengenalnya. Wa ta'at dan ta'at. Fa'araftu, maka aku kenal dia. Tuh, kenal iblis. Iblis dibacain ayat kursi, dia nyengir. Loh, duluan saya taunya ayat kursi. Tuh, fa'araftu. Wa ata'tu, dan aku taat. Taat ya. Falima kallafani bi ta'ati Adam wasujud lahu. Kenapa? Kemudian aku disuruh taat kepada Adam dan sujud kepadanya. Persis zaman kita sekarang. Wa mal hikmatu fi hadzal taklif. Apa hikmah di balik kewajiban ini? Alal khusus, secara khusus. Ba'da an la yazida dzalika fi ma'rifati wa ta'ati iyyahu. Padahal hal itu tidak membuat aku bertambah kenal dan bertambah taat. Saya ulangi. Ba'daan itu diartikan padahal semua itu tidak menambahkan kenalku dan taatku kepadanya, kepada Allah. Ada pertanyaan sampai sini belum? Sesuai dengan teks. Pertanyaan pertama, kenapa aku dibikin duluan? Apa hikmahnya? Pertanyaan kedua, aku kenal Allah, aku taat Allah. Kenapa aku pakai disuruh sujud lagi? Yang pertanyaan ketiga, semuanya aku lakukan itu. Aku taat kepada Allah, aku kenal kepada Allah.
Itu diakui. Tapi kenapa aku disuruh taat lagi sama Adam? Suruh sujud sama Adam. Padahal sujudku kepada Adam tidak menambahkan tuh kenalnya aku kepada Allah. Tidak menambahkan taatnya aku kepada Allah. Tuh, dua pelintir-pelintir dengan akalnya. Dan kita menjumpai fenomena itu sendiri. Contoh umpamanya. Biasa orang-orang Win juga yang menghalalkan nikah beda agama. Ya, ya tidak. Ada majlis itu, sono sini nikah nggak diterima, akhirnya dia nikahin itu lembaga. Sah. Mereka ahlul kitab. Terus ketika secara teman si A masih, lu kenapa berani-berani begitu? Kamu pakai marah, Quran aja nggak marah. Cakap apa? Quran aja nggak marah. Kan ngaco itu. Iya. Oke. Pak Yai, Iya. pertanyaan 1 sampai 3 waktu itu iblis masih dalam bentuk jin ya, minal jinni ya, belum dinamakan iblis. Wow. Dia taat, dia mematuhi taklifnya sebagai mukallaf. Waktu itu masih bentuk jin namanya, atau gimana? Belum iblis. Iblis setelah dia membangkang kepada Allah untuk sujud kepada Adam baru disebut iblis. Begitu Pak ya, gimana? Saya lihat kakaknya dulu ya. Kalau perlu diregalisir dulu ya, diregalisir dulu. Saya nanya bukan sebagai iblis masih berbentuk gini. Karena taklifnya bisa nggak ada iblis ngaku bukan iblis? Bisa nggak? Nah, ya nggak bisa. Itu ngapain di depan saya ngaku-ngaku bukan iblis? Nanti kalau yang nanya disebut iblis nggak ada yang nanya. Saya nggak baper. Ada. Orang lebih senang dibilang iblis ketimbang dibilang malaikat. Dibilang malaikat nolak. Seharusnya dibilang iblis, alhamdulillah. Saya dipakai oleh Allah untuk menguji iman kalian. Maka lebih dulu saya masuk surga. Ya tidak. Kalau dipakai oleh Allah kok. Oke, kembali ke pokok pertanyaannya. Jadi nggak muncul pertanyaan waktu itu masih bentuk iblis apa masih udah bentuk jin. Nah, itu nggak muncul, nggak korelatif. Iblis dipahami sebagai jenis. Jenis apa? Jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Itu surat Kahfi. Jin. Iya. Dan yang lagi dibicarakan bukan si A, si B, si C dari iblis. Tapi semua jenis. Satu lagi yang luar biasa lebih penting. Ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah siapa tuh? Adam. Ya. Adam itu bukan nama, sosok. Paham itu? Adam itu jenis, yaitu manusia. Maka kita termasuk. Nah, ini harus dibedakan. Jadi bukan sosok. Jenis Adam. Adam punya keturunan namanya Bani Adam. Ini kita-kita. Jin punya keturunan namanya Banil Jan. Turunan jin. Itu. Bentar ya. Nih.
Oke, sebentar. Jadi itu pintu kalau dikunci dia gedor-gedor. Dibuka dia keluar masuk. Ya, jadi jenis itu. Paham. Dan dikira cuma Nabi Adam saja, kita tak termasuk dalam titahnya dalam Al-Quran. Oleh karena itu ketika ini Ja'ilun fil ardi khalifah, bukan si Adam sebagai sosok, Adam sebagai jenis. Maka kita ini semuanya khalifah. Ya, jadi nggak ada dikotomi jin sama iblis, jin sama iblis. Ya, ada lagi yang lain. Warrobi. Pertanyaan keempat ya. Ya. Idz khalaqani. Saat dia menciptakanku. Wa kallafani, dan memberi taklif ya padaku alal itlaq, secara mutlak. Secara mutlak yakni taat kepada Allah. Itu yang dimaksud. Wa kallafani bihadzat taklif alal khusus. Terus aku diberi taklif lagi secara khusus. Maksudnya sujud kepada Adam. Sujud kepada Allah itu mutlak. Sujud kepada Adam secara khusus. Itu ngomong nih si iblis. Fa idza lam asjud li Adam, ketika aku tidak sujud kepada Adam, falima la'anani. Kenapa aku dilaknat? Wa akhrajat minal jannah. Lalu aku dikeluarkan dari surga. Wa mal hikmatu fi dzalika. Apa hikmah di balik itu? Ba'da alam artakib qabihan illa qauli. Padahal aku tak berbuat dosa atau kejelekan kecuali hanya berkata la asjudu illallah, aku tak mau sujud kecuali hanya kepada engkau. Paham? Ini yang kemudian diilmiahkan, dinarasikan menjadi bahwa iblis nanti lebih dulu masuk surga karena tauhidnya lebih murni. Tuh lihat kata-kata dia, la asjudu illallah, aku nggak mau sujud kecuali kepada engkau. Murni apa enggak? Masuk surga lebih dulu. Bener apa enggak itu logikanya? Ya enggak lah. Bener lah. Bener. Iya, itunya iya. Tapi kan yang nyuruh sujud kan Allah gitu. Ya, itu mah bukan lagi menerima pelajaran teks ini. Itu semua. Itu. Bener. Saya tanya nih sekarang. Korupsi dilindungi, bener apa enggak? Nah, jangan. Ya enggak. Nah, enggak. Lu faktanya? Faktanya disogok deh. Maksudnya, ini memposisikan pikiran. Memposisikan pikiran. Itu ketidakadilan dibiarkan secara subur, benar apa enggak? Yeah. Nah, harus bedakan antara jawaban kita benar, terus enggak benar. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Ya. Apa maknanya? Apa yang membedakan? Pertama secara faktual, yang kedua secara konseptual. Ketika saya bertanya tentang faktanya, lalu dijawab dengan konsep. Gitu. Ini kan bicara tentang fakta. Faktanya siapa? Faktanya si iblis. Benar fakta gitu. Faktanya benar, tapi iya. Allahnya kan enggak. Tapi nah itu namanya konsep. Apa itu konsep? Islam mengajarkan keadilan apa tidak? Iya. Ya, itu konsep.
Tapi berapa banyak umat Islam jadi pemimpin dan lain-lain, lalu tidak adil. Itu fakta. Iya, ini harus ada bab ini fakta apa isu gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya apa namanya? Benar. Benar logikanya. Oke, kita teruskan. Itu yang keempat. Ini. Oh. Sat, Jadi, iya boleh. itu faktanya. Mm-mm. Terus kan kenyataannya kan Allah memang tidak menyukai bahwa si iblis nggak mau sujud sama Adam karena disuruh kenapa nggak mau, kan gitu kan? Jadi Allah marah. Bukan fakta itu. Yang Kan di ditanya sini seolah-olah itu mah fakta yang lain. Enggak, ya di sini Itu. seolah-olah si iblis membela diri gitu ya. Salah saya kan cuman nggak mau sujud kenapa? Iya, bukan seolah-olah emang benar membela diri. Nah, itu harus dibedakan. Ini bukan seolah-olah, emang benar. Mamanya nih, sejak pertama, dia berkata, aku terima Allah itu Tuhanku. Dia yang menciptakan semua makhluk. Dia alim. Dia qadir. Dia hakim. Tapi, tuh, di balik hikmah yang ada, perlu juga dipertanyakan. Benar apa enggak tuh? Tuh gitu, jangan lepas konteks. Kalau soal enggak benar, kita sudah memasuki penilaian. Gitu. Ya. Dan sekarang kita lagi bicara tentang apa yang dikatakan oleh iblis. Benar apa enggak? Gitu. Benar. Emang lagi diceritain. Iya. Nah, gitu maksudnya. Bahkan yang keempat ini, alasan dia, la asjudu illa laka. Benar apa enggak? Benar. Benar. Terus kalau umpamanya jawab, oh enggak benar itu. Nah, itu mah bukan. Itu mah apa namanya konsepnya begitu. Iya. Nih. Nomor 5 ya, kita teruskan. Wal khamisu, yang kelima pertanyaannya, iz khalaqani, saat dia menciptakanku, wa kallafani mutlaqan wa khususon, aku diberi taklif secara mutlak dan secara khusus. Falam utiak, jangan salah baca. Kemudian aku tidak taat. Fala'anani, lalu aku dilaknat. Watorodani, aku diusir dari surga. Falima torrokoni ila Adam. Torroko dari kata torik, jalan. Kenapa kemudian aku diberi jalan kepada Adam? Masuk surga. Hatta dakhaltul jannah sanian. Akhirnya aku masuk surga yang kedua kali. Wa gharartu. Kemudian aku tipu dia, si Adam, biwaswasati, dengan bisikanku. Fa'akala minas syajarah al-manhiyi anha. Lalu dia memakan buah pohon yang dilarang. Wa akhrajahu minal jannah ma'i. Kemudian Allah mengeluarkan Adam bersamaku. Adam dan Hawa. Wamal hikmatuni, pertanyaan. Apa hikmah di balik itu semua? Ba'da'an lau mana'ani, padahal kalau saja aku dicegah min dukhulil jannah, dari masuk surga, lastaraha minni Adam, tentu Adam akan istirahat, tenang dari godaanku maksudnya. Wa baqiya khalidan fiha, maka dia akan kekal di dalam surga. Nih,
Saya ulangi pertanyaan, benar apa enggak itu? Iya. Benar. Gitu. Benar. Tapi faktanya, kenyataannya, dikasih masuk lagi apa enggak? Kasih masuk. Kenapa itu begitu? Benar nggak itu si logika iblis? Benar. Benar. Iya. Berikutnya apa, Jamal? Nah, ke-6 nih. Ntar sampai ke-7. Wasadisu id khalaqani, saat dia menciptakanku, wa kallafani umuman, dan memberi taklif kepadaku secara umum, wa khususon dan khusus, wala'anani, lalu dia melaknatku, summa torrokoni ilal jannah. Kemudian dia memberi lagi jalan aku ke surga. Wa kanatil khusumah. Wa kanatil khusumatu baini wa baina Adam. Setelah diusir, maka terjadi permusuhan antaraku dan Adam. Falima salatoni ala auladihi. Kenapa aku diberi sultoh? Sultoh kekuatan, kemampuan, kuasa kepada anak-anak Adam. Hatta arahum min haitsu la yarawnani. Sehingga aku bisa melihat mereka di mana mereka tidak bisa melihatku. Tuh, ngelihat dia, kita enggak. Wa tu'assiru fihim waswasati, dan gangguan bisikanku itu memberi pengaruh kepada mereka. Walam yu'assir fi haulihim wa qaulihim wa quwwatihim wa qudratihim wastita'atihim. Sementara mereka, daya mereka, kekuatan mereka, kemampuan mereka, kesanggupan mereka tidak memberi pengaruh kepadaku. Setan bisa memberi pengaruh kepada kita, kita tidak bisa memberi pengaruh. Makanya jangan percaya sama dukun. Pertanyaannya, wa mal hikmatu fi dzalika? Apa hikmah di balik itu? Ba'da'an law khalaqahum 'alal fitrah. Padahal kalau saja mereka diciptakan sesuai dengan fitrahnya, dunaman yahtaluhum anha, tanpa ada yang bisa menghalangi mereka dari fitrahnya, yaitu fitrah tauhid. Wa ya'ishu thahirin. Maka mereka akan hidup dalam keadaan bersih, sami'in, mendengar, muti'in, taat. Kana ahro, itu jauh lebih bagus buat mereka. Wa alyak bil hikmah, lebih ada hikmahnya. Itu yang ke-6. Pertanyaannya menohok. Benar banget? Benar. Iya. Benar menurut pikiran dia. Dan nanti kita juga begitu. Menurut pikiran kita, ngapain Allah itu? Ada orang-orang yang zalim, mencederai, bahkan membasmi Islam, minuman keras, narkoba segala didiemin aja. Kan lebih ada hikmahnya kalau itu dicegah. Itu pikiran kita begitu. Ya gitu. Ini nomor 6. Oke, yang terakhir dulu nih, yang ke-7. Salam tu hadza kullahu. Aku terima semua ini. Khalaqani, dia ciptakan aku, wa kallafani, dia beri taklif, mutlaqon wa muqayyadan, yang mutlak dan yang khusus. Wa idza lam uti, ketika aku tak taat, la'anani, dia laknat aku, wa tarradani, dia usir aku, wa idza aradtu dukhulal jannah, ketika aku pengen masuk surga, makanani wa tarraqani, dia beri kemampuan aku dan dia beri jalan. Wa idza alimtu amiltu amali, ketika aku lakukan semua perbuatan ini, akhrajani, dia usir aku.
dari surga. Summa sallatani, kemudian aku diberi kekuatan ala bani Adam, terhadap anak Adam, turunan Adam. Falima, kenapa? Nih satu lagi. Iza stamhaltuhu, ketika aku minta diberi tempo. Diberi tempo, paham maksudnya? Nggak mati. Amhalani, maka aku diberi tempo. Nggak mati-mati dia majin. Aku tuh dalam konteks minta kepada Allah, tuh dia berkata, dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini ada Robbinya di sini nggak ditulis. Wahai Tuhanku, beri aku tempo sampai hari dibangkitkan. Hari kiamat. Qala, Allah jawab, kabulkan. Fa innaka minal munzorin. Iya, engkau aku beri tempo. Ila yaumil waqtil maklum. Sampai hari yang sangat dimaklumi, diketahui, yaitu hari kiamat. Nah, ini emang menarik ceritanya ini, yang terakhir. Tapi juga sekaligus ada pelajaran yang suka kita dengar dari para ustadz, para kiai. Tuh, iblis minta aja dikasih. Iblis minta dikasih. Masa kita enggak? Masa kita enggak? Sampai di sini dulu. Ada tanya, ada apa? Boleh. Pertanyaan nomor 6, Pak Yai. Iya. Yang itu, summa torokanil ilal jannah. Setelah dilaknat, diberi jalan lagi masuk surga. Saya belum paham kapan dikasih jalan lagi untuk masuk surga tuh setelah dilaknat itu. Al-Quran bukan cuma soal iblis masuk surga kapan, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Itu semuanya tanpa tanggal. Emang itu mah nggak penting. Ngapain nanya-nanya tanggal? Emangnya mau rapat? Bukan statementnya itu, statement bahwa summa torokani ilal jannah. Saya belum paham itu maksudnya. Ya kan tadi diusir. Karena dilaknat. Udah diusir kan keluar dari surga. Iya. Nah, rentetan itu saja. Terus diberi jalan lagi. Masuk surga. Segitu infonya. Nah, itu yang saya nggak paham. Udah diusir, dilaknat, dikasih jalan lagi ke surga. Ya, jangan pakai kacamata kimia. Bukan. Ini Ibu masa ada info yang nggak dipaham kan? Itu namanya Susunya iblis. info mah nggak ada yang nggak bisa dipaham. Enggak, ya saya belum ngerti aja maksudnya. Udah dilaknat, diusir, dikasih. Nah, karena tidak mensikapinya sebagai info. Nah, ini penting. Ya, betul tidak? Udah. Apa cukup lihat itu Pak Ustadz? Ya? Apa cukup lihat bukti bahwa Adam itu digoda oleh iblis? Berarti kan iblis ada di dalam surga. Iya Pak, betul. Terus kan kemudian dilaknat, diusir, kasih jalan lagi gitu. Jadi infonya di Quran, ya, bahwa Adam itu digoda oleh iblis. Iya, betul. Itu menandakan bahwa iblis berada di dalam surga karena saat itu Iya. Adam berada di dalam surga. Betul. Begitu. Betul. Betul. Jadi nggak usah mempermasalahkan bahwa iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surga. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh kalau gitu iblis kembali lagi masuk juga ke dalam surga. Walaupun setelah gitu. Itu Pak, redaksi pertanyaan iblis nomor 6 Pak. Ya itu jawabannya seperti itu. Enggak, dia setelah dilaknat, diusir, dikasih jalan lagi gitu loh Pak. Iya, dikasih jalan lagi berarti dia bisa masuk lagi ke dalam surga.
dibiarkan sama Allah untuk menggoda Adam. Diberi kesempatan. Menggoda itu sebelum diusir, Pak. Sebelum dilaknat. Loh, keliru. Goda kan di dalam, udah di surga. Iya, betul. Boleh kita lihat bersama. Betul. Soalnya saya ada di situ waktu itu. Nih kunci pertama. Kunci pertama, Al-Quran itu bersifat global. Nggak rinci. Kemudian, nah ini merinci. Dari sumber-sumber Injil dan Taurat. Itu. Paham itu? Saya beri contoh. Al-Quran cerita tentang Ashabul Kahfi. Di Taurat, Injil ada apa enggak? Ada. Di sana lebih rinci. Kalau Al-Quran cuma sekedar bercerita tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi, berapa lama di dalam, ada anjingnya, orangnya berapa, tapi mereka lebih apa? Lebih rinci. Anjingnya warna apa? Berapa tingginya? Sebesar apa badannya? Tuh itu maksudnya. Al-Quran terkait dengan Adam diciptakan terus ditempatkan di surga, nggak cerita kayak model begini iblis. Gitu. Itu saja, tinggal kemudian bagaimana kita memanage pikiran, mensikapi info ini. Oh iya, nggak ada yang bertentangan secara logik. Ini memang nggak bisa lewat zooming sambil ngopi darat ini. Nah, jadi demikian, ya. Masuk lagi. Tapi terlepas dari itu semua, mau benar kayak mau enggak, lalu kita tangkap pelajaran dan fenomena secara faktual yang ada dalam kehidupan kita. Semuanya benar banget. Kalau iblis selalu bertanya, apa hikmahnya, apa hikmahnya, apa hikmahnya. Model kita juga. Apa hikmahnya Allah bikin babi, terus diharamin? Ya atau tidak? Allah bikin anjing, terus diharamin. Nggak usah dibikin aja sekalian. Pertanyaan iblis cuma beda redaksi saja. Saya diusir, tapi kenapa sih diberi jalan lagi? Terus sudah diberi jalan lagi, saya bisikin si Adam, maka saya sama dia diusir. Maka saya bermusuh-musuhan. Terus pertanyaan terakhir tuh, kenapa saya diberi kekuatan? Bisa melihat dia, bisa menggoda dia, bisa memberi pengaruh, sementara dia nggak bisa memberi pengaruh kepada saya. Akhirnya kalau diperlebar, itu dukun nggak bisa memberi pengaruh. Andai kata bisa dalam tanda petik, itu dalam rangka menguasai si dukun. Notabene turunan Adam. Ya tidak? Ini wajah-wajah kelihatan yang miara dukun sama enggak. Iblis belajar balagoh nggak sih, Pak? Oh, udah mahir dia. Aduh. Ya, dia nggak belajar ma'ani, dia nggak belajar nausoro. Sehingga ujungnya nanti emang, oh iya ternyata kita iblis. Ketika kita iblis, oh ternyata iblis yang sosok yang sebenarnya benar juga kalau dibilang udah nganggur. Ada iblis yang pakai peci aja. Putih. Ya? Aduh, peci putih, jenggotan putih. Tuh lihat, jadi imam. Jadi imam. Akhirnya lehal miras. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lu. Ya. Dalam sebut namanya, jangan sampai saya salah. Nur Hidayah. Oh. Silakan lu. Iya, dalam bacaan ta'awud kan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa kita berlindung kepada aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup gitu ya. Bahwa kita berlindung dari godaan setan. Kemudian
ada ayat yang mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah gitu kepadaku. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bahwa di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa ini kan artinya bahwa manusia dan jin ini mempunyai dalam konteks ini mempunyai kedudukan yang sama gitu. Artinya kalau beribadah itu kan kalau mengerjakan mendapat pahala, kalau meninggalkan dosa. Dalam konteks ini mungkin apakah jin itu juga ada yang masuk surga gitu? Karena dia mempunyai kewajiban yang sama gitu untuk beribadah kepada Allah gitu. Terus yang ketiga, dalam kaitannya semuanya ini dan dari kajian yang kita kaji ini, perbedaan atau kaitannya antara iblis, jin dan setan. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Sebenarnya satu itu pertanyaannya. Ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun memberikan informasi jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Itu surat jin. Iya. Ada sebagian jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, lalu dia Islam. Pulang kepada kaumnya dia berdakwah. Itu. Maka pertanyaan terakhir terjawab. Jin yang Muslim ya masuk Islam, terus masuk surga. Ada jin kafir? Ada, sama seperti manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Baru yang kedua, harus bisa dibedakan antara jin dan setan saat kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begini, enaknya sih digambar. Ya, pakai kepala aja kita gambarnya. Gambar Pak Jamal, gambar. Boleh kalau saya diizinkan menulis. Iya Pak Jamal, biar jelas Pak Jamal. Coba. Cuma sesama jin harus saling bantu Pak Jamal. Ih, mau dibilang jin. Oke, Ustaz. Oke. Waduh, lama ini ya saya ini. Ada Bisa, Ustaz? Ya? Udah bisa? Ya, saya ke itu dulu ya. Ke file saya.